Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gua menatap wajah cantik yang tiba-tiba muncul dari dasar tebing, Xiao Yan terkejut. Namun, dia berhasil pulih dengan cepat dan setelah melihat lebih dekat menyadari bahwa wanita itu adalah dokter peri dari tim pengumpul ramuan obat. Di tebing, kedua tatapan terus menatap satu sama lain, menghadirkan pemandangan yang aneh. Bisakah kau menarikku? Setelah saling menatap sejenak, dokter peri pertama kali memecah suasana canggung dengan suaranya yang agak lembut. Xiao Yan mengedipkan matanya dan mengangguk seolah tidak ada yang terjadi. Dia meraih tangan kecil yang telah diulurkan oleh dokter peri dan dengan sedikit kekuatan, menariknya dari bawah tebing. Tubuhnya yang rapuh menghadirkan lekukan indah di udara saat dia dengan ringan melompat ke tepi tebing. Terima kasih. Begitu kakinya mendarat di tanah, dokter peri membisikkan terima kasih saat dia dengan cepat melepaskan tangan Xiao Yan. Dia diam-diam melirik ke tepi tebing saat jari-jarinya yang halus menyentuh rambut hitam di dahinya. Tatapannya kemudian menyapu Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, Kamu adalah salah satu tentara bayaran yang disewa oleh Rumah Seribu Obat, bukan? Iya. Xiao Yan dengan singkat menikmati kelembutan yang ada di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung hijau tak berujung yang terbentang di balik tebing. Meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, sikap lembut dan lembutnya lebih dari cukup untuk mempengaruhi hati seseorang. Seandainya pertemuan ini terjadi pada waktu yang berbeda, Xiao Yan pasti akan menggodanya. Namun, dia tidak tertarik selama sesi latihannya yang intens. Setelah mendengar jawaban Xiao Yan dan melihat bahwa dia tidak berniat pergi, dokter peri mengatupkan alisnya dan membiarkan matanya berkeliaran. Akhirnya, dia menunjuk ke tanaman berwarna putih di tepi tebing dan bertanya sambil tersenyum, "Sepertinya kamu bermaksud untuk memetik rumput obat ini. Tahukah kamu apa itu?" Mendengar ini, Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum, "Ini pasti buah kebun putih. Jamu kelas menengah yang biasanya hanya tumbuh di tepi jurang. Jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, mereka adalah makanan favorit dari binatang mistik jenis burung sehingga mereka biasanya akan dimakan setelah mereka tumbuh dan dapat dianggap sebagai salah satu bahan langka di antara tanaman obat kelas menengah. Jika buah kebun buah putih matang ini akan dijual di toko obat, harganya akan mencapai sekitar 4.000 koin emas." Melihat bagaimana pemuda itu dapat mengungkapkan begitu banyak tentang bunga anggrek putih di hadapannya, kilatan cahaya muncul di mata dokter peri. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Sudahkah kamu belajar bagaimana membedakan berbagai tanaman obat?" "Saya telah menyentuh permukaan," Xiao Yan berkata dengan samar saat dia mengangkat bahunya. Setelah bersama Yao Lao untuk waktu yang lama, Xiao Yan tidak hanya belajar bagaimana memperbaiki obat tetapi juga membedakan berbagai jenis bahan obat. Dengan pengalaman Yao Lao, dia telah melihat semua jenis tanaman obat langka dan sebagai muridnya, Yao Lao secara alami telah memberikan semua pengetahuan ini kepadanya. Dapat dikatakan bahwa buah kebun putih adalah permainan yang adil bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi karena Anda yang pertama menemukannya, saya tidak akan mengambilnya dari Anda. Setelah memberi Xiao Yan senyuman, dokter peri berjongkok dan dengan hati-hati mengambil buah merah dari seikat bunga sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Melihat tindakan dokter peri, Xiao Yan menyentuh kepalanya dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Buah kebun putih mungkin sesuatu yang langka dan berharga bagi orang lain tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan Xiao Yan. Namun, karena peri dokter tidak menginginkannya,
tidak ada salahnya untuk menyimpannya. Baik. Kelompok itu mungkin sudah cukup istirahat sekarang. Mari kita cepat kembali. Setelah melihat Xiao Yan menerima buah kebun putih, Dokter Peri buru-buru berkata dengan kebahagiaan yang mencurigakan. Memegang bunga anggrek putih yang dingin di tangannya, Xiao Yan mengamati ketidaksabaran dari Dokter Peri dan mengerutkan kening. Matanya menyipit saat dia merasa bahwa Dokter Peri sekarang tampak sedikit di luar kebiasaan. Kenapa dia terburu-buru pergi? Kecurigaan melintas di hatinya saat Xiao Yan memasukkan buah kebun putih ke dalam saku dadanya. Bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, Xiao Yan bertanya secara acak, "Mengapa kamu melampaui tebing?" Begitu pertanyaan Xiao Yan keluar dari mulutnya, Dokter Peri tiba-tiba membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya selama sepersekian detik sebelum segera disembunyikan. Tidak ada, beberapa tanaman obat tumbuh di dinding tebing jadi saya hanya turun untuk melihatnya. Oh, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dengan alasan ini, Dokter Peri telah menghilangkan sebagian kecurigaan dalam dirinya. Toh, memang ada beberapa tanaman obat yang tumbuh di sepanjang dinding tebing. Tidak, sepertinya ada sesuatu di bawah tebing. Saat Xiao Yan hendak berbalik, suara Yao Lao tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dengan mata menyipit, Xiao Yan tanpa sadar melangkah maju. Dinding tebing terjal memasuki pandangannya. Di dinding tebing, hanya ada bebatuan yang pecah, cabang-cabang aneh yang tumbuh secara acak dan beberapa benda seperti tulang. Mata Xiao Yan perlahan menyapu dinding tebing. Sesaat kemudian, dia berhenti di tempat yang ditutupi oleh cabang-cabang yang tumbuh dari sana. Cabang kayu aneh yang ada di dinding tebing diatur dengan cara yang cerdas tetapi dengan pengingat Yao Lao, Xiao Yan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan bantuan sinar matahari, mata Xiao Yan yang menyipit hampir tidak bisa melihat lubang kosong hitam pekat di bawah penutup cabang. Memang ada sesuatu yang salah. Melihat tempat tertentu di dinding tebing, Xiao Yan berbisik dalam hatinya. Tiba-tiba, wajah Xiao Yan berubah. Kakinya terhuyung saat tubuhnya mundur. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Saat Xiao Yan melangkah mundur, bubuk putih tiba-tiba tersebar di mana-mana dan dengan cepat menutupi Xiao Yan yang mundur. Bubuk putih mengelilingi Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan tersebar oleh angin, mengungkapkan Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah. Mengamati Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, Dokter Peri membersihkan bubuk dari tangannya. Dia menggigit bibirnya dan mendesah, "Aku menyuruhmu pergi tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu tahu." Sambil menggelengkan kepalanya, Dokter Peri perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang pingsan dan menurunkan tubuhnya. Dia mengeluarkan tali, meraih tangan Xiao Yan dan bersiap untuk menahannya. Saat Dokter Peri hendak menahan Xiao Yan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yan, yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya dan memutar telapak tangannya. Menangkap Dokter Peri lengah, Xiao Yan mengulurkan tangan dan meraihnya. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menggunakan hal-hal seperti itu. Jika bukan karena persiapanku, aku akan benar-benar dibius olehmu." Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkannya, tetapi tidak memperlambat reaksi Dokter Peri. Setelah tangannya ditangkap oleh Xiao Yan, dia melemparkan tendangan keras ke arahnya. Melihat Dokter Peri tanpa henti, Xiao Yan tertawa dingin. Mencerminkannya, dia menendang kaki kanannya dan dengan keras menjatuhkan kaki kecil Peri Dokter ke samping. Segera, rasa sakit memenuhi wajahnya yang lembut dan cantik. Meski berhasil dalam satu serangan, Xiao Yan tidak berhenti. Seperti pita, kaki kirinya menahan kedua kaki Dokter Peri. Setelah itu,
keduanya jatuh ke tanah, dengan Xiao Yan menekan dengan kuat pada Dokter Peri. Kelembutan dari bawahnya menyebabkan kepala Xiao Yan bergetar. Diam-diam, dia berteriak senang. Menurunkan kepalanya, dia menatap ke arah Dokter Peri berwajah merah dan mengangkat bibirnya saat dia mengguncang tubuh bagian bawahnya seperti penjahat. Segera, kedua tubuh itu menjadi lebih dekat satu sama lain. Biarkan aku pergi. Aroma laki-laki di atasnya menyebabkan Dokter Peri merasa sedikit pusing saat dia mengatupkan giginya dan mendidih. Mengapa kamu menyerang saya? Bibir merah lembabnya bergetar saat Dokter Peri dengan dingin tersenyum, karena aku tidak menyukaimu. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membawamu ke sini dan sekarang? Menundukkan kepalanya sehingga mereka hampir bisa merasakan napas satu sama lain, Xiao Yan tersenyum dingin. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menangani lebih dari 100 tentara bayaran di luar, Anda dapat mencoba, kata Dokter Peri. Payudaranya tidak cukup penuh, pantatnya tidak menonjol, aku tidak terlalu tertarik. Xiao Yan tersenyum menggoda sebelum wajahnya perlahan berubah menjadi lebih dingin. Apa yang ada di bawah tebing? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wajah peri dokter berubah sedikit saat dia mengatupkan alisnya dan berkata, cepat lepaskan aku atau aku akan berteriak. Jika yang lain melihatmu melakukan ini padaku, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari pegunungan binatang ajaib ini hidup-hidup. Kenapa kamu tidak berteriak? Jika Anda ingin memberitahu lebih banyak orang tentang rahasia di bawah ini, Anda dapat berteriak sampai suara Anda menjadi serak. Suara tanpa emosi Xiao Yan dengan cepat menyebabkan peri dokter menyerah pada niatnya untuk berteriak. Apa yang kamu rencanakan? Dokter Peri menarik napas dalam-dalam dan mendidih. Apa yang ada di bawah? Jika Anda tidak menjawab saya dengan jujur, saya tidak keberatan mengikat Anda dan menyembunyikan Anda di sini sebelum turun untuk melihat sendiri. Kamu, mendengar ancaman Xiao Yan, wajah Dokter Peri tampak panik. Meskipun dia sedikit lebih tua dari Xiao Yan, kekuatan mental dan kelihayannya tidak berada di dekat Xiao Yan. Kudengar ada binatang ajaib yang dikenal sebagai Koape di pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib semacam ini memiliki ketertarikan pada wanita manusia. Dengan sudut mulutnya yang naik menggoda, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan bibirnya menyentuh telinga Dokter Peri, dia berbisik ke dalamnya. Kamu keparat! Wajah Dokter Peri menjadi putih karena dia jelas menderita syok yang hebat. Dia juga telah mendengar nama binatang ajaib yang mengerikan ini. Biarkan aku bangun. Aku akan memberitahumu apa yang ada di bawah. Di bawah ancaman Xiao Yan, Dokter Peri yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah tanpa daya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong dirinya sendiri sebelum membantu Dokter Peri melakukan hal yang sama. Sebagai tindakan pencegahan, dia dengan paksa memegang pergelangan tangannya dan mengabaikan ekspresi malu dan merahnya. Keduanya menuju ke tepi tebing dan menatap secara bersamaan ke titik aneh di dinding tebing. Beberapa saat kemudian, bibir merah peri dokter sedikit terbuka dan agak enggan berkata, itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya temukan ketika saya sedang mengumpulkan tanaman obat. Tersembunyi di balik cabang aneh adalah sebuah gua yang sulit untuk dilihat. Gua itu harus berisi beberapa hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur. Namun, saya belum pernah memasukinya, jadi saya tidak yakin dengan interiornya. Namun, dari beberapa petunjuk yang tertinggal, nenek moyang yang meninggalkan ini pasti sangat kuat. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.